Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ustadz Subadi, yang saya hormati Bapak RT 11, 12, 13 dan 14, serta bapak-bapak dan adik-adik yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat dan karunia Allah kita masih dapat berkumpul di ruangan ini di rumah Bapak RT 14 untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1447 Hijriah, dan sekaligus bertepatan dengan 1 tahunnya pengajian kami MT 1403. Salawat serta salam berkeinginan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini akan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili dari ibu-ibu pengajian MT 1403. Mungkin tidak akan banyak yang akan kami sampaikan. Dan tadi kalau bapak-bapak mendengar yang terhormat tadi, sengaja ibu-ibu tidak saya sebutkan. Karena apa bapak-bapak? Karena kami seluruh ibu-ibu yang mengundang bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Jadi kami tidak mengucapkan terima kasih tadi, karena kamilah yang mengundang. Dan ini juga mungkin tidak banyak nanti akan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Dan mengapa juga saya berdiri di sini? Karena saya khusus ke bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Jadi bapak-bapak dan adik-adik sekalian, kami ibu-ibu dan saya mewakili dari ibu-ibu sekalian ingin mengadakan perayaan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, serta ingin menyampaikan atau memperingati 1 tahun pengajian kami ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami ibu-ibu sekaligus ingin menunjukkan dan memperkenalkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pengajian kami ini sudah berlangsung 1 tahun. Dan mungkin juga bapak-bapak selama ini bertanya-tanya, kemana istriku, kemana ibuku, setiap malam Jumat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami warga RT 14 dan juga ada RT 12, 13 berkumpul di sini mengadakan pengajian, mengadakan silaturahmi. Jadi kami bapak-bapak dan ibu-ibu ingin meminta restu dari bapak-bapak. Mungkin setelah 1 tahun kami mengadakan pengajian ini, kami baru sempat memohon restu secara terbuka kepada bapak-bapak. Kalau kami ini mengadakan pengajian, dan kami ini positif bapak-bapak, jangan khawatir. Kami juga pulangnya mungkin paling malam 9 jam. Jadi bapak-bapak dan adik sekalian, kami meminta support dan dukungan dari bapak-bapak dan adik-adik sekalian agar pengajian kami ini akan selalu langgeng, kompak, dan silaturahmi kami akan selalu terjalin. Karena setiap di SW kami juga kami selalu mengunggah kebersamaan itu indah. Silaturahmi jangan sampai terputuskan. Jadi di sini cuman itu mungkin yang dapat saya sampaikan, karena kalau yang menyangkut Maulid Nabi nanti akan ada tausiah dari Ustadz Supardi. Jadi saya tidak berhak untuk tausiah. Dan juga bapak-bapak dan adik-adik sekalian, di penghujung acara nanti kami ibu-ibu menyiapkan prasmanan
prasmanan makanan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya rasa hidangan kami nanti pasti pas. Karena itu masakan istri-istri bapak-bapak dan ibu-ibu bapak. Jadi pasti pas. Karena kami sudah tahu selera bapak-bapak dan jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kami harap para suami-suami kami masing-masing dan anak-anak kami masing-masing jangan sampai pulang dulu sebelum mencicipi masakan istri dan ibunya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak oleh Bapak Ustaz Supari, waktunya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأولاده وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني شيء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Si Pak Ibu sudah tahu, ini obat penyembuh. Mudah-mudahan yang lagi sakit hari ini diangkat penyakitnya jadi sembuh. Penyakit kantong sembuh. Insya Allah. Kemudian kebiasaan ibu yang namanya uang Arab itu kalau sudah melahirkan adat istiadatnya anaknya disusukan. Kalau kita tidak mati, itu zaman Nabi masih bayi.
Nabi itu banyak ibu susunya ibu. Tapi yang terkenal ibu susunya yang kita kenal adalah bernama Halimah Sa'diyah. Sa'diyah itu nama kampung ibu. Sa'diyah itu artinya keberuntungan. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besok kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa dipertemukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, tentunya dalam memperingati Maulid Nabi ini kita pengen mengenal Nabi kita lebih jauh lagi. Tidak mungkin ibu kita mengaku umat Rasulullah, tapi kita tidak kenal sama Nabi. Cuma kenal namanya doang, Nabi itu cak mana tidak tahu ibu. Maka melalui Maulid Nabi inilah minimal kita mengenal sifat-sifat daripada Rasulullah. Cak mana ya Rasulullah, supaya kita bisa mencintainya ibu. Kenapa? Sebab Nabi itu sangat cinta dengan umatnya ibu. Ibu bayang tuh baiklah, Rasulullah itu sudah nak meninggal dunia ibu. Detik-detik terakhir nak menghembuskan nafas, tidak ada yang disebut kecuali umatku. Tak ada dia manggil ya Khadijah, tidak. Rasul tidak manggil ya Aisyah, tidak. Ya Fatimah, tidak juga. Tapi yang dipanggil kita ini ibu. Karena memang Rasul jauh sebelumnya sangat mencintai kita ibu, dan selalu merindukan umatnya. Kan Rasul pernah kumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah ngomong, sahabatku, sesungguhnya aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasul? Apa yang kau rindukan kan sudah ada di hadapanmu. Kata Rasul, bukan sampean, kalian itu adalah ashabi, sahabatku. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang model macam itu saudaramu itu siapa wahai Rasul, yang kau rindukan wahai Rasul? Saudaraku itu para sahabat adalah orang-orang yang datang setelah aku meninggal dunia. Mereka yang datang kemudian, dia tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah bertemu denganku, walaupun di dalam mimpi, tetapi dia beriman kepadaku. Itulah yang kumaksud dengan saudaraku yang sangat aku rindukan. Jadi ibu, kalau Rasulullah juga cinta sama kita, kalau wong cinta tuh pasti ada rindu lah. Ibu pernah kan jatuh cinta? Pasti ada rasa rindu. Karena Nabi memang mencintai umatnya, tentu dia juga merindukan kita selaku umatnya. Mulai dari dunia, apalagi besok di akhirat, itu pun kalau kita diakui umatnya. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Kalau Nabi Muhammad yang ngakui, pasti masuk surga ibu. Maka dari itulah, karena Rasul mencintai kita, merindukan kita, maka hukumnya wajib bagi umatnya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mempengaruhi keimanan kita. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hatta ahabba ilaih, sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada yang lainnya. Termasuk cinta kita kepada wong tua tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasul. Lebihkan cintanya kepadaku dari selain aku. Pertanyaannya ibu, kita ini sudah cinta belum sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Allah sudah ciptakan cinta ke dalam hati kita, benar bu? Cinta itu anugerah Allah
Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak punya cinta di dalam kalbunya? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai tetap suci dan takkan hilang selama sampai datang akhir. Renungkanlah. Lagi nyanyi dangdut ini. Itu ibu. Tapi untuk bisa mencintai Rasulullah, mbak kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Supaya kita cinta sama Rasulullah ibu, kenalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenali cak mana nih yang sifatnya, walaupun tidak banyak. Sebab kalau kita nak berbicara tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah tidak sudah 3 hari 3 malam, benar ibu. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan Rasulullah. Ada wong Arab Badui datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ibu. Kata wong Arab Badui, ya Abu Bakar Siddiq, coba ceritakan, berikan gambaran kepadaku seperti apakah sifat dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ibu angkat tangan, tidak sanggup jawab. Kata Abu Bakar, sudah pergi kepada Umar ibnu Khattab. Arab Badui pergi kepada Umar bertanya, ya Umar, ceritakan kepadaku bagaimanakah sifat dan perilaku keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, orang sanggup kita mah, tidak sanggup. Sudah pergi baik kepada Utsman, sampai ke Utsman cak itu pula jawabannya tidak sah. Coba kau mendekat kepada Fatimah putri beliau, mungkin beliau bisa menceritakan bagaimana perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Badui-badui tadi berangkat ke rumah Fatimah dan bertanya, wahai Fatimah, antum kan putrinya Rasulullah? Pasti kau tahu karena setiap hari ketemu Rasulullah. Iya. Ceritakan dan gambarkan kepadaku sifat dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Apa jawab Fatimah? Maaf tuan, orang sanggup. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Fatimah, hei tuan, sekarang balik deh ke Ali. Tanya ke sama Ali macam mana perilaku daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui tadi datang ibu kepada Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra, saudara sepupunya Nabi kita Muhammad, sekaligus mantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelasin biar paham, oh Ali itu bukan sahabat, ia mantu, ia sepupu. Bertanya sama Ali wong Arab Badui ini, ya Ali, coba ceritakan kepadaku, berikan gambaran kebaikan-kebaikan Rasulullah, perilaku yang pernah dilakukan Rasulullah dalam kesehariannya. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Tuan Arab Badui, sebelum aku jawab pertanyaanmu, aku bakal bertanya satu pertanyaan untukmu, baru aku jawab pertanyaanmu. Boleh, kata Arab Badui. Sekarang aku nak bertanya, kata Ali bin Abi Thalib, berapa banyak nikmat dan karunia dari Allah yang sudah kau terima? Arab Badui diam ibu. Ya Allah Ali, banyak teman lah, banyak tidak terhitung ya Ali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak menghitung nikmat karunia Allah, hitunglah. Tapi kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya ibu. Saking banyaknya nikmat Allah. Hari ini kita sehat, nikmat. Hari ini bisa ketemu kawan, nikmat. Hari ini masih bisa ngopi, nikmat. Saking banyaknya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sanggup bu dia jawab.
Banyak Ali, aku tidak sanggup ngitungnya. Apa jawab Ali? Perkara kecil macam itu baik, kau tidak sanggup ngitungnya. Apalagi kau nak mempertanyakan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih banyak dari nikmat yang kau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi itu dijadikan sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai contoh suri tauladan yang hasanah, suri tauladan yang baik, Ibu. Tuh ayat di depan kita baca tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan ditambah yang lain, hasanah Ibu. Sungguh dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, ada suri tauladan, ada contoh yang baik. Artinya kalau nak jadi ke suri tauladan, jadi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Karena dalam diri Rasulullah seluruhnya ada, Ibu. Nah inilah yang nak ku sampaikan. Apa baik sifat-sifat Rasulullah dalam kesehariannya, walaupun tidak perlu kita sampaikan karena terlalu banyak itu. Oleh karena itu Sayyidina Husain, putra daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, ini pernah ngomong sama abahnya, sama Ali bin Abi Thalib itu. Kata Sayyidina Husain, bah ngapona, coba cerita ke Sibah, cak manonian sih sifat-sifat daripada kakekku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu. Itu pertanyaan Husain. Apa jawab abahnya Sayyidina Ali? Ya Allah, nak dak pacak diceritakan. Apa yang digawe ke kakek kau tuh bagus kalau, apa yang diucap ke kakek kau tuh bagus kalau. Ngapo kok Pak bagus galau? Ucapannya bagus, perkataannya bagus, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Apapun yang digawikan oleh Nabi berdasarkan wahyu. Di sini kita tahu, Ibu, berarti akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, sifatnya Rasulullah itu tentulah tidak jauh dari yang namanya Al-Quran. Maka sahabat tanya dengan Siti Aisyah, ya Aisyah, ceritakan sama kami akhlak Rasulullah itu seperti apa? Jawab Siti Aisyah, akhlak Rasulullah tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Maka kita, Ibu, wajib hukumnya mempelajari Al-Quran. Minta maaf, tidak termasuk wong yang baik kalau dia tidak mengenal yang namanya Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Itu firman Allah sekaligus akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, apa basis sifat perilaku Rasulullah itu, Ibu? Mungkin pacak kita contoh insya Allah. Yang pertama, Ibu, Nabi itu punya sifat daiman bisri. Nabi itu pribadi yang nyenengin, Bu. Kalau Nabi kumpul sama sahabat tuh bawaannya seneng terus. Kalau sudah berpisah dengan baginda Rasulullah SAW, rindu pengen ketemu Rasulullah. Beda dengan kita. Ada kadang-kadang kawan kita datang, nah mulai ini beliau ini ngeselin. Tapi Rasul itu pribadi yang menyenangkan. Ngapa Pak? Karena Rasul itu uangnya murah, senyum. Tidak pernah, apa ya Ibu? Lawan dari senyum apa?
tidak pernah melotot-melotot. Murah senyum. Ibadah yang paling gampang tapi pahalanya besar sebenarnya paling mudah dilakukan senyum. Wa yusumhu li akhihim shadaqatin, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Alias tidak pernah cemberut, Nabi itu senyum terlalu. Tidak pernah cemberut. Ya Allah. Tapi ibu jangan gara-gara hadis ini tapi ibu senyum terus. Balik ke rumah senyum terus. Masa aku senyum tuh ada lawannya. Ada kawan yang disenyumi. Kaget senyum terus, curiga pula laki kita. Nah, umat kamu Nina. Dan bedak senyum, kesana senyum. Semenjak balik dari Maulid Nabi di rumah Pak RT 14. Jangan-jangan mak kau ini kesambet gini. Nah. Jadi senyum itu sedekah, kata Nabi ibu. Kita baik pergi kondangan bu. Pergi kondangan, diterima oleh penyambut tamu, dia dah ramah niandainya senyum. Dipersilakan, ayo pak masuk pak, silakan pak. Ditertarikan pula tempat duduk cak kita di kebun jeruk tuh. Mak mana hati kita rasa senang, rasa dimulia ke. Rambutnya itu masya Allah, raut mukanya malaikat maut. Kurasa ibu tidak senang ibu. Maka kalau untuk panitia hati-hati itu. Jangan pegang raut mukanya yang sakaratil maut itu. Bisa berubah kamu kita ibu. Cari yang lebih kan senang gitu kalau diterima dengan bagus ya dah. Main ke rumah kawan senyum, senang dianya, kita juga senang. Walaupun makanannya lumayan tapi merenggut, baik. Tidak sanggup kita makan. Bukan masalah makannya, yang nerimanya itu Nabi pribadi yang menyenangkan. Karena Nabi murah senyum, tidak gampang merenggut. Kemudian yang kedua ibu, sifat Nabi itu adalah sahlan khalqi. Akhlaknya itu selalu baik. Siapa yang ngomong ke akhlak Rasul itu baik? Allah. Wa innaka ala khulqun azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Memang akhlaknya agung. Karena dia apa yang digawikan, yang diucapkan berdasarkan Al-Quran ibu. Agung sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah baik memuji, apalagi kita selaku umatnya. Tak hati kekurangnya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam soal akhlak. Rasul itu tahu cara menghormati uang ibu. Pacak cara menghargai uang. Rasul itu ibu kalau ada apa-apa senang berbagi. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang menghadiahkan anggur sekeranjang sama Nabi, sekeranjang kecil loh bu. Kata sahabat kita, ya Rasul, ini anggur hadiah dari aku karena memang aku pengen engkau memakan anggur yang aku berikan kepadaku. Ibu dimakan oleh Nabi, di situ banyak sahabat yang mengiringi Nabi. Nabi kan selalu berbagi. Itu anggur dimakan, terus dimakan sampai habis satu keranjang. Oh senang yang punya ngenjuk tuh, yang gak senang sahabat sebenarnya. Terima kasih ya Rasulullah, sudah nerima hadiahku, sudah habis kau makan. Sahabat yang gak senang, oh Rasulullah, gak biasanya kau macam ini. Biasanya apapun yang kau makan, apapun yang kau dapatkan, kau tidak berbagi sama kami. Tapi heran hari ini kami wahai Rasulullah, kau tak niat ingat kami, kau habisi anggur sekeranjang itu. Apa jawab Rasulullah? Sahabat, dua alasan ngapo aku tak bagi-bagi kamu. Yang pertama, uang ini memang anggurnya pengen aku yang makan. Yang kedua, wahai sahabat, ketahuilah anggur yang aku makan ini masem. Maka jadilah aku yang menikmati anggur Kalau aku bagi-bagi sama kalian, kakek kalian caci ini makanan itu.
Itulah akhlak Rasulullah. Artinya akhlak Rasulullah itu ibu baik, termasuk tidak pernah mencaci makanan. Beda dengan kita. Dibawai yang namanya apa ya, berkat. Masakan model macam mana ini? Siapa pula yang masaknya? Ayamnya be asin, sambalnya asin. Pasti yang buat ini belaki pula ini. Kita dalam caci makanan itu. Rasulullah tidak pernah bayangkan. Ngapa dia tidak bagi sahabat? Karena takut sahabat kaget mencaci maka. Kalau ibu pengen meniru akhlaknya Rasulullah, jangan caci makanan. Jadi kalau makanan kurang lemak, mantep wae. Kalau ditanya wong, lemak apa bu? Sedep. Nikmati wae. Jangan dicaci bu. Itulah akhlak Rasulullah, sahlan khalqi. Kemudian yang selanjutnya ibu, Rasulullah itu punya sifat layin qalbi. Hatinya lembut, hatinya tawadu. Baca tawadu bu, rendah diri, alias tidak sombong sekali. Padahal yang berhak sombong itu sebenarnya Nabi kita bu, dibanding ke kita. Nabi kurang apa? Pangkatnya Nabi dan Rasul. Nabi kepala negara, bukan RT Nabi itu bu, sederajat dengan presiden. Ilmu Rasul pak. Kalau kita cari ilmu, ibu datang ke majelis taklim, pengen belajar tahlil, ngadep duduk nopi belajar. Kalau Rasul bukannya dia nyingok majelis taklim mencari ilmu yang cari Rasulullah melalui malaikat ilmu Rasul itu banyak ibu. Yang dari Rasul ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut, kemudian ke kholak, sampai ke para ulama, ke guru kita. Itu yang namanya sanad ibu. Baca belajar melalui HP baca. Tapi yang jadi masalah sanadnya kemana? Kalau ada salah kaget, siapa yang tanggung jawab? Maka kalau guru-guru kita dulu kan lain kalau dia ngajar kena. Nah, amal ke ilmu ini, itulah caranya. Ini adalah amanah dari aku. Kalau aku salah, aku tanggung jawab dunia akhirat. Dia sanggup ngomong macam itu karena gurunya dulu ngomong cak itu. Gurunya lagi ngomong cak itu terus sampai ke guru, ke sahabat, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Itu namanya ilmu bersanad ibu. Harus kudu nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita ini nyambung kalau ibu. Walaupun tidak tahu lagi siapa puyang guru kita, tidak tahu. Aku juga tidak tahu, cuma tahunya Pak Abdul Mas'ud Halim. Itu guru bapak pucuk ke sana. Kesana lagi tidak tahu lagi. Tapi banyak guru-guru kita insya Allah seluruh keilmuannya bersanad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibu. Jadi Nabi itu hatinya lembut ibu, tidak punya rasa dendam. Sabarnya Rasulullah itu luar biasa, saking lembutnya hati ibu. Bayang ke, bukan cuma dicaci, diludahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma diusap lah. Kalau ibu sampai dicaci, diludahi, selesai. Benar ibu. Tapi Nabi tidak kan. Itu besok-besoknya yang meludahi tak kate ditanya ke pulau oleh Nabi. Kemana si pulang yang galak meludahi aku? Terdengar sakit, dia besuk pulau. Dibawa ke hadiah, ya Allah ibu. Alangkah mulianya manusia si kau ini. Saking lembutnya hati, saking sabarnya ibu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering ngajari pentingnya sifat sabar. Abu Bakar As-Siddiq sahabat ia mertua karena dia bapaknya Siti Aisyah. Waktu Nabi berada di Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang kepada Abu Bakar mencaci maki. Dicaci maki Abu Bakar As-Siddiq ini.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini ya Allah tidak diresponnya, didiem ke nyobai, Bu, didengar ke nyobai, dicaci, dipanggil apa, didiem ke nyobai. Abu Bakar noleh kepada Rasul, Rasul tersenyum. Kata Abu Bakar, kok Nabi tersenyum, minggu aku dicaci, mungkin senang aku ya Nabi. Untuk kedua kalinya dicaci lagi habis-habisan Abu Bakar Siddiq, Ibu. Abu Bakar Siddiq sabar, tahan ke hati. Ditolehnya wajah Rasulullah masih tersenyum. Kata Abu Bakar, ya Allah, Nabi masih tersenyum, minggu aku dicaci mati ini. Rupanya yang ketiga kesel juga, Ibu. Habis kesabaran kata Abu Bakar. Yang ketiga kalinya dicaci, meluk pulon cak, lebih parah lagi. Ditolehnya wajah Nabi Muhammad SAW waktu itu. Nabi tidak lagi tersenyum, bahkan Nabi berangkat dari tempat duduknya meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Dikejar, Bu, Nabi sama Abu Bakar Siddiq. Wahai Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku ya Rasul? Apa salahku samamu? Akhirnya Rasul berbalik, ya Abu Bakar, tadi ketika kau dicaci maki untuk pertama kali aku senyum, wahai Abu Bakar. Kenapa Rasulullah kau senyum? Senang ya? Bukanlah itu, wahai Abu Bakar, sabar. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ketika kau dicaci maki oleh orang-orang yang membencimu dari kalangan Badui, orang Arab Badui, aku melihat para malaikat turut mengelilingi membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohonkan ampunan atas segala dosa-dosamu. Untuk yang kedua kalinya kau dicaci maki, wahai Abu Bakar, kau tetap sabar. Makin banyak malaikat yang beristighfar, memohonkan ampun atas segala dosa-dosamu. Tapi yang ketiga, setelah kau membalas cacian orang Arab Badui, malaikat pun segera meninggalkanmu. Tapi justru yang berdatangan adalah iblis. Jadi Ibu, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ada orang yang caci maki, tidak usah nak dibalas cacian maki. Biarkanlah wong sedunia mencaci menghina kita, Ibu, karena itu pacak ngurangi dosa-dosa kita. Ngandol itu kalau kita. Padahal setiap cacian, hinaan dari orang lain itu, Ibu, kita nerima, memang kemungkinan keadaan kita macam itu sebenarnya mengurangi dosa-dosa kita. Maka Nabi kita tuh sabarnya luar biasa. Kecuali kalau sudah agama yang diganggu, itu Nabi baru angkat senjata. Tapi walaupun macam mana kita tidak sanggup untuk niru Nabi. Kapan kita dicaci uang segala macam, hilang kesabaran. Hilang yang kesabaran. Aku ini bukan Nabi. Ya, memang bukan. Tapi kalau kita niru Nabi, Nabi adalah makhluk yang paling sabar karena hatinya adalah layin, hatinya lembut dan hatinya tidak punya sifat sombong, Ibu. Yang namanya sombong, Bu, kalau kita merasa lebih dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, ada dalam hati kita, maaf, itulah kita sudah kejangkitan sifat sombong. Serajin-rajinnya Ibu ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, naik haji 10 kali, umroh 40 kali, minta maaf kalau ada sifat sombong, tidak masuk surga, Ibu. Yang ngomong sama Pak Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, kata Nabi, la tadkhulul jannah fi qalbihi misqalatin zarratin kabar. La tadkhulul jannah, tidak masuk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi qalbihi, yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, walaupun sombongnya itu cuma sebesar debu. Bu, kecil debu tuh, kecil debu tuh tidak masuk kita surga, apalagi kita ini sombongnya tidak tahu lah. Jangankan debu, mungkin sebesar gunung kesombongan kita. Baru dapat ilmu dikit, lanyalah ke wong karena punya sifat sombong. Baru kaya dikit, lah apa? Lah menghina ke wong lain, merendah ke wong
untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi hatinya lain kolbi, hatinya lembut, tidak pernah sombong. Maka dia selalu sabar ketika dihina orang-orang lain, karena dia bisa mengurangi dosa-dosa kita. Nah, 3 itu Ibu. Kemudian Ibu, yang keempat, la takdim. Rasul itu tidak pernah mencela. Baca Bu, mencela Bu? Baca tak mencela? Kita ini walaupun jujur tapi nyakiti sebenarnya. Itu mencela Ibu. Walaupun benar ado ya. Yang kita cela itu benar adonya. Contoh nih, namanya bagus Ibu. Namanya Humairah. Ada Humairah di sini? Kati kan? Bagus gak nama Humairah itu? Ya panggilan Nabi pada Siti Aisyah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Cuma Humairah ini uangnya hitam. Jujur Ibu tuh. Kalau Humairah ini hitam tidak lagi dipanggil Humairah. Nah kemana? Nah ini jadi masalah. Dia cuma nerimo saking sabarnya. Iyalah Bu, memang aku hitam. Jujur Ibu. Itu sudah kata mencela. Mencela dengan ucapan atau mencela dengan perbuatan Ibu. Mencela dengan perbuatan mungkin minta maaf. Dia tuh kalau ngomong mulutnya agama ini itu Ibu tiru kok. Macam itu. Itu juga termasuk mencela. Hati-hati Ibu. Wailul likulli humazatil lumah. Kan Ibu hafal surat itu. Wail itu artinya celakalah bagi uang-uang yang galak baik mencela dengan perbuatan maupun mencela dengan perkataannya Bu. Uang mencela pun khusus, itu yang namanya nerakanya khusus. Apa Pak nama nerakanya? Lanjut Pak ayatnya itu. Kita kenal nama nerakanya itu namanya neraka hutom. Wa ma adraka mal hutomah. Allah bertanya sama kita, baca tak kamu hei manusia, apa itu neraka hutomah? Tak tahu ya Allah. Dijawab sama Allah, narullahil muqadah. Bakar kulit, bukan cuma membakar kulit, tapi langsung tembus ke hati. Ini untuk wong yang galak mencela. Rasul tidak pernah mencela. Jangankan mencela manusia, mencela makan pun Rasul tidak pernah Ibu. Dan yang terakhir Ibu, Rasulullah itu punya sifat la takum bakhilan. Rasul itu tidak pelit. Rasulullah itu tidak kikir Ibu. Siapapun yang datang ke rumah Rasulullah minta bantuan, kalau dia ada pasti dibantu. Rasul lebih mementingkan kepentingan wong lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita di sini tidak kaget dulu nolong ibu, kita dulu ini yang penting. Ini kalau kita. Tapi kalau Rasulullah punya sifat mendahulukan kepentingan wong lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Maka kalau dia jadi pemimpin, kalau seandainya pemimpin rakyatku itu bahagia, maka uang yang terakhir bahagia adalah aku, kata Rasulullah. Kalau seandainya rakyatku itu menderita kelaparan, maka uang yang pertama kali kelaparan justru aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu tidak pelit, hatinya murah, tangannya juga murah, mudah memberi. Apapun yang dipinta, kalau ada dia pasti memberikannya. Itulah sifat Rasulullah, tidak punya sifat yang namanya sifat bakhil Ibu. Dan sikap lagi selain tidak bakhil, Rasulullah itu pantang Ibu minta-minta. Rasul tidak pernah minta-minta Ibu. Rasulullah itu pernah tidak makan 3 hari 3 malam Bu. Saking tak kakinya yang tak dimakan. Waktu sholat berjamaah, dia jadi imam Ibu. Sahabat ini mendengar suara yang aneh dari dalam diri Rasulullah Ibu.
Ma itu Rasulullah kok ruku Allahu Akbar, ada suara krek-krek. Sami Allahu liman hamidah, krek-krek. Apa kata sahabat ada krek-krek itu? Ma itu sujud Allahu Akbar, krek-krek lagi. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasul, waktu kau ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya kami mendengar suara yang keluar dari dirimu. Itu suara apa wahai Rasulullah? Kalian pengen tahu sahabat? Rasulullah. Rasul buka bajunya, ternyata di situ ada selendang yang dikebet di perut Rasulullah yang diisi dengan batu-batu kerikil. Kata sahabatnya, Rasulullah, apa yang kau lakukan model macam ini? Untuk apa batu kerikil kau kebet pakai selendang untuk kau terletakkan pada perutmu? Kata Rasulullah, sahabat, aku sudah 3 hari tidak makan. Untuk menahan lapar itulah maka ganjel dengan batu ini supaya laparnya hilang, bahkan berkurang aku harap. Nangis sahabat ibu, ya Rasulullah, ngapa tak ngomong sama kami Rasul? Di rumah kami banyak makanan, banyak gandum Rasul. Ngaku Rasul tak ngomong sama kami? Apa jawab Rasul? Tidak sahabat, aku takut kalau aku ngomong kepada kalian ini bisa menjadi beban bagi kalian. Jadi Rasul itu ibu wongnya pemurah, tapi Rasul tak galak sifatnya minta. 5 sifat Rasul mungkin bisa kita tauladani. Yang pertama ibu, Rasul punya pribadi yang sangat menyenangkan. Kumpul sama sapu wong jadi senang. Kalau sudah berpisah, Rasul dirindukan. Ngapa? Karena Rasul murah senyum dan kalau ngomong dia bisa menyenangkan hati wong lain. Yang kedua, Rasul akhlaknya bagus. Apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Yang ketiga, hati Rasul lembut. Hati Rasul tawadu. Rasul tidak punya sifat sombong dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat ibu, bukan hatinya, Rasul tidak pernah mencela. Baik mencela dari sisi omongan ataupun perbuatan, dan Rasul tidak pernah mencela makanan. Yang terakhir, Rasul tidak punya sifat pelit ataupun Rasul tidak punya sifat bakhil. Ibu, jangan sampai punya sifat bakhil. Cuma kadang-kadang kita tidak merasa punya sifat bakhil. Sikap yang perlu kita ingat, jangan sampai kita kena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bakhilu man rukkato indah falam yusolli alayya. Kata Nabi, sepisit-pisitnya manusia, sebakhil-bakhilnya manusia, kalau dia mendengar kupingnya ini namaku disebutkan di sisinya, tapi falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku, maka kata Rasul, itulah uang yang paling pelit, itulah uang yang paling bakhil. Jadi ibu, kapan setiap hari ngaji disebutkan nama Nabi kita Muhammad, maka kita langsung sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Paham ibu? Nah, jangan sampai kita pelit. Ingat, sholawat itu bisa membantu kita untuk mendapatkan syafaat. Ibadah yang kita lakukan dakati artinya tanpa syafaat daripada Rasulullah, kita tidak akan pernah masuk surga. Mungkin ini yang patut disampaikan ibu. Lebih kurang minta maaf ya kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, dan hidayahnya sama kita, diberikan kemampuan kita bisa menerima dan juga menerima dan meniru tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Ini baik, kita tutup dengan doa kafarah majlis. Hafal bu? Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya tausiah tadi, maka selesailah pengajian kita dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi dapat bermanfaat
semua. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil